Suamiku melarang aku datang ke pesta perusahaan yang aku bangun dari nol. Kau tidak usah ikut, ini untuk orang elit, bentaknya tanpa rasa malu. Tapi malamnya, ketika puluhan panggilan telepon darinya sengaja tak kuangkat, suamiku mulai histeris karena sebenarnya. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Fiona. Usia bukan lagi hitungan yang kusebut setiap tahun, karena sejak menikah dengan Ragil, aku merasa waktu berhenti di satu titik. Menjadi istri, menunggu suami pulang, menyajikan makan malam, lalu tidur tanpa mimpi. Aku pernah menjadi perempuan yang penuh rencana dan keberanian. Tetapi beberapa tahun ini hidupku seperti ruang tamu yang rapi namun tak pernah dikunjungi tamu. Diam, teratur, tanpa kehidupan. Aku lahir dari keluarga yang biasa saja. Ayahku dulu bekerja di sebuah bengkel kecil, sedangkan ibu berdagang makanan di depan rumah. Aku terbiasa melihat orang bekerja keras, tertawa meski lelah, dan memandang masa depan seperti pintu yang bisa didobrak kapan saja jika punya keberanian. Itu dulu. Sekarang keberanianku seperti pakaian yang kutaruh dalam lemari lalu lupa kupakai. Saat berpacaran dengan Ragil, aku sempat berpikir bahwa menikah akan menenangkan gelombang ambisi dalam diriku. Ragil adalah laki-laki cerdas, pekerja keras, dan penuh cara berbicara yang terdengar meyakinkan. Ia berkata padaku, "Setelah menikah, kamu tidak perlu lelah mengejar karir. Aku ingin kamu nyaman. Aku akan menafkahi. Kamu tinggal menikmati rumah dan masa depan." Kalimat itu dulu terdengar seperti janji kemewahan. Sekarang terasa seperti jeruji besi yang dilapisi emas. Nyaman, tapi mengurung. Pagi ini seperti biasa. Aku membuka mata pada pukul yang tidak pernah pasti. Jam dinding tetap bekerja, tapi aku tidak. Aku hanya bangun sebab matahari memaksa. Di sebelahku Ragil masih tertidur, wajahnya tampak tenang, seperti seseorang yang tidak pernah dirundung kecemasan. Aku mengamati garis rahangnya, hidungnya yang kokoh, serta bibir tipisnya yang selalu mengeluarkan aturan lebih cepat daripada keluar kata maaf. Aku bangkit perlahan, menyibakkan selimut, lalu berjalan ke dapur. Di sana, semua peralatan seperti mengawasi gerakanku, memastikan aku tidak melakukan sesuatu yang aneh. Ragil suka keteraturan. Ia suka setiap botol bumbu berada di rak paling kiri dengan susunan abjad. Baginya, keteraturan adalah bukti kontrol. Bagiku, keteraturan adalah bukti bahwa aku kehilangan kuasa. Kupotong bawang, tomat, dan cabai. Aroma pedasnya naik, menusuk, seolah memberitahuku bahwa aku masih bisa menangis hanya karena hal kecil. Aku memasak untuk Ragil setiap hari. Bukan karena aku ingin menunjukkan bakat, melainkan karena Ragil tidak suka membeli makanan di luar. Katanya, makanan luar penuh pengawet, penuh risiko penyakit. Aku tidak ingin kita sakit akibat ulah orang lain. Aku ingin kamu masak, supaya aku tenang. Tenang untuk Ragil, tetapi gelisah untukku. Setelah selesai menumis, aku meletakkan makanan di meja makan. Ragil kemudian bangun, berjalan pelan, dan tersenyum tipis. Senyum yang bagiku lebih seperti formalitas sosial daripada ekspresi cinta. "Makan?" tanyanya singkat. Aku mengangguk. "Sudah siap." Kami duduk. Tidak ada percakapan bermakna selain komentar Ragil tentang pekerjaannya hari ini. Dia bekerja di perusahaan konsultan finansial yang sedang berkembang pesat. Ragil sedang mengejar jabatan penting. Bagian dari ambisinya adalah mempertahankan citra keluarga yang sempurna dan aman dari gosip. Aku sendiri tidak lagi punya pekerjaan. Dulu aku seorang asisten marketing di sebuah brand fashion lokal. Aku biasa bertemu orang baru, berdiskusi panjang, mencoba menyusun strategi promosi, bahkan melakukan perjalanan pendek ke beberapa kota. Aku dulu hidup. Sekarang aku sekadar hadir sebagai seseorang yang mengisi rumah. Aku mungkin pulang malam, kata Ragil sambil mengambil sendok sup. Aku mengangguk lagi. Baik. Kalau begitu jangan keluar. Jalanan tidak aman. Kamu kan tidak perlu belanja. Semuanya sudah tersedia. Tinggal di rumah saja. Ragil selalu membuat kalimat yang terdengar seperti perintah dengan selimut perhatian.
Di permukaan terdengar sayang. Tapi inti kalimatnya adalah, diam dan patuh. Aku meneguk air. Rasanya hambar. Semuanya hambar. Setelah Ragil berangkat kerja, aku berdiri di ambang pintu balkon apartemen kami. Suara lalu lintas seperti musik yang berdetak. Aku memegang pagar besi balkon itu dan menatap orang-orang berjalan dengan langkah terburu-buru. Mereka membawa tas kerja, laptop, atau kotak makanan. Mereka punya tujuan. Sementara aku hanya punya waktu. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, sejak kapan kebebasan menjadi ancaman? Sejak kapan menjadi istri berarti kehilangan identitas? Di luar sana, dunia bekerja. Di dalam sini, aku menunggu. Kadang aku merasa rumah ini seperti museum kecil. Barang-barang tersusun, tidak boleh diubah posisi, tidak boleh rusak, dan aku penjaganya. Seorang penjaga museum tidak mengubah apapun. Ia hanya memastikan semuanya tetap seperti semula. Terkadang aku mencoba membaca buku. Namun pikiranku selalu kembali pada pertanyaan yang sama. Jika peran istri hanya memastikan suami nyaman, lalu kapan aku nyaman? Siang hari, aku mencoba menghubungi dua sahabat lamaku, tetapi percakapan berakhir singkat. Mereka sibuk dengan hidup masing-masing. Aku menutup panggilan dan memandang ruang tamu. Sunyi seperti menertawakanku. Aku teringat kembali pada hari ketika aku memutuskan resign dari pekerjaanku. Ragil berkata dengan suara mantap, "Aku laki-laki. Tugasku mencari uang. Tugasmu mengurus rumah. Itu pembagian yang ideal. Kamu tidak perlu bersusah payah, cukup percayakan semuanya padaku." Waktu itu, aku menerima argumen itu. Aku ingin menjadi istri baik. Aku ingin diandalkan. Saat Ragil memelukku setelah pernikahan dan berbisik, "Aku hanya ingin kamu untukku. Aku merasa dicintai." Sekarang bisikan itu terasa seperti pembatas wilayah. Sore harinya, aku membuka lemari pakaian. Aku menyentuh blazer lamaku, yang dulu kupakai ketika presentasi proyek marketing. Baunya masih sama. Aroma parfum kerja yang dulu kugunakan supaya aku percaya diri. Aku mengangkatnya ke dekat wajahku dan menutup mata. Seolah aku bisa kembali ke masa lalu hanya dengan menarik napas panjang. Tapi masa lalu tidak kembali. Masa lalu hanya mengingatkan. Ponselku berbunyi. Ragil mengirim pesan. "Jangan lupa setrika bajuku yang warna biru. Besok ada rapat besar. Jaga rumah. Jangan keluar. Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada apa kabarmu? Kamu bosan? Kamu ingin keluar rumah sebentar?" Hanya instruksi. Aku memandang pantulan wajahku di cermin. Rambutku masih panjang, kulitku masih terawat, tetapi sorot mataku tampak meredup. Ada sesuatu dalam diriku yang mati pelan-pelan. Aku berpikir, jika aku mati perlahan, apakah Ragil akan tahu? Malam tiba. Ragil belum pulang. Seperti biasa, aku sudah menyiapkan makanannya. Setiap menit menunggu seperti permainan tebak-tebakan. Ia pulang dengan senyum lelah atau dengan amarah karena ada hal yang mengganggu pikirannya. Ketika akhirnya Ragil membuka pintu, wajahnya datar. Ia menggantung jas, duduk, dan makan tanpa komentar. Setelah selesai, ia berkata, "Besok ada pesta perusahaan. Semua pasangan boleh datang." Hatiku tergerak. Aku mengangkat wajah. "Pesta?" "Iya. Tapi kamu tidak perlu datang. Tidak usah tampil di depan siapapun. Di sana banyak laki-laki usil dan aku tidak mau ada yang memandangmu dengan niat macam-macam." Aku tercekat. Hanya itu? Kesempatan kecil untuk bersosialisasi, langsung ditutup? "Aku cuma ingin ikut sekali saja," kataku pelan. Ragil menatapku seperti sedang menilai barang dagangan. "Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri." Dan malam itu, aku sadar sesuatu. Aku bukan istri yang dipercaya. Aku adalah sesuatu yang disembunyikan. Aku bukan pasangan. Aku adalah kepunyaan. Dan perlahan, amarah kecil tumbuh. Bukan amarah untuk melawan, tetapi amarah untuk bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali aku memilih sesuatu untuk diriku sendiri? Malam itu aku tidur tanpa berbicara apapun lagi. Ragil mematikan lampu dan membelakangiku. Tapi sebelum mataku tertutup, aku sadar satu hal. Pernikahan yang menyembunyikan kebebasan
lambat laun akan menelurkan pengkhianatan. Aku belum tahu akan mengkhianati siapa. Diriku sendiri, atau Ragil. Tapi benihnya sudah tumbuh. Dan hidupku, yang selama ini terkurung dalam rumah rapi dan aturan panjang, perlahan mulai ingin mencari ventilasi. Aku ingin bernapas. Dan keinginan itu adalah ancaman pertama bagi pernikahan kami. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Bukan ceria, bukan pula gelisah. Lebih seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, memberi tanda bahwa hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Ragil sudah bangun terlebih dahulu. Ia berdiri menghadap cermin sambil merapikan dasi birunya, dasi yang kemarin ia minta ku setrika dengan penuh ketelitian. Aku berjalan keluar dari kamar, aroma kopi menyergap hidung, dan itu aneh, karena bukan aku yang membuat kopi itu. Ragil menoleh dan berkata singkat, "Aku buat sendiri. Kamu masih tidur." Ada nada datar di kalimat itu, seperti ia ingin mengingatkanku bahwa ia bisa mandiri jika mau. Seolah mengirim pesan samar bahwa tugasku mudah digantikan. Aku duduk, menatap secangkir kopi yang masih mengepul. Ragil memakai jam tangannya, jam mahal pemberian perusahaan untuk karyawan berprestasi. Jam itu seperti lambang kendali, ketepatan, dan tenggat waktu. "Aku berangkat lebih awal," katanya. "Hari ini tim manajemen membahas pesta perusahaan yang akan digelar malam lusa." Aku mengangkat wajah. "Malam lusa?" Ragil mengangguk tanpa antusias. Setiap tahun mereka mengadakan acara semacam ini. Biasanya mengundang pasangan. Tapi tahun ini sepertinya lebih besar. Aku ingin bertanya apakah aku boleh ikut. Tapi bibirku keluh. Seolah pertanyaan itu adalah permintaan yang berbahaya. Bagi Ragil, pesta bukan hiburan, itu potensi masalah. Bagian dari diriku ingin bersuara keras. Bukankah aku punya hak untuk menghadiri acara bersama suamiku? Tapi suara itu hanya menggema di kepalaku. Setelah Ragil pergi, aku membereskan rumah seperti biasa. Namun kali ini setiap gerakan terasa berbeda. Tanganku melipat pakaian seperti melipat keraguan. Aku memasukkan pakaian bersih ke dalam laci, tapi pikiranku keluar rumah. Aku mencoba menyibukkan diri dengan bersih-bersih, tapi bukannya lega, aku semakin gelisah. Apa salah jika aku ingin hadir di pesta itu? Apa salah jika aku ingin terlihat sebagai istri seseorang? Menjelang siang, ponselku berbunyi. Namanya muncul. Rania, istri salah satu rekan kerja Ragil yang pernah sekali bertemu denganku saat acara perayaan kecil di kantor Ragil beberapa tahun lalu. Aku sempat heran mengapa ia tiba-tiba menelepon. "Fiona?" Suaranya riang. "Hai, Rania," jawabku pelan. "Kamu datangkan malam lusa? Semua pasangan akan hadir. Katanya bakalan elegan banget." Aku terdiam. Rasanya seperti sedang menerima informasi yang tidak pernah diberikan langsung oleh suamiku. Aku belum tahu. Ragil belum bilang. Jelasku pelan. Aneh. Semua suami sudah daftarin pasangan masing-masing. Di grup WhatsApp pada rame. Kamu gak ikut grup istri-istrinya Ragil? Aku tersenyum hambar. Tidak. Rania tertawa kecil. Pantas sunyi. Datang ya. Ada dress code formal. Kayaknya kamu bakal cocok pakai gaun warna marun. Kamu kan kulitnya cerah banget. Ada sesuatu yang hangat muncul di dadaku. Bukan pujian, tapi rasa diakui sebagai seseorang yang punya pilihan. "Iya, aku pikirkan," jawabku. "Oke, see you, Fiona." Saat panggilan berakhir, aku memandang layar ponsel cukup lama. Rania bahkan tidak akrab denganku, tapi kalimatnya terasa berarti. "Kamu punya tempat di luar sana." Hari mulai bergerak menuju sore. Aku kembali membuka lemari, menatap pakaian-pakaian lamaku. Ada satu gaun hitam tanpa lengan yang dulu kubeli saat bekerja. Gaun itu lama tidak dipakai karena Ragil tidak pernah suka aku berpakaian terlalu menarik di depan lelaki lain. Suatu hari Ragil pernah berkata, "Gaunmu memancing perhatian. Aku tidak mau mata orang lain berada di tubuhmu." Aku mengingat kalimat itu. Seperti ancaman. Seperti batasan. Pintu apartemen terbuka keras. Ragil pulang. Aku menoleh cepat. Seperti anak kecil ketahuan menyentuh kue sebelum makan malam. Ragil melepaskan jas dan duduk di sofa. Lelah.
Aku menuangkan air putih dan meletakkannya di meja. Mereka sudah finalkan pesta itu, katanya tanpa ditanya. Bagaimana konsepnya? Sapaku hati-hati. Meja bundar, makan resmi, perkenalan tim baru, dan mungkin ada sesi penghargaan. Aku menunggu satu kalimat, kamu datang. Tapi Ragil diam terlalu lama. Aku menelan ludah. Pasangan datang. Ragil memutar bola matanya. Idealnya begitu, tapi tidak wajib. Aku mengangguk. Aku ingin ikut. Keheningan jatuh seperti batu. Ragil menoleh perlahan, menatapku dari ujung kaki hingga kepala. Untuk apa? Tanyanya. Aku ingin melihat duniamu. Ingin bersosialisasi sedikit. Aku tidak akan mengganggumu. Ragil menghela napas panjang. Aku tidak yakin itu ide bagus. Kenapa? Suaraku mulai getir. Di pesta itu banyak laki-laki muda. Banyak alkohol. Banyak orang yang suka menggoda istri orang. Aku tidak mau nama kita jadi bahan omongan. Aku merasa jantungku mengencang. Mengapa kamu selalu berpikir terburuk tentang aku? Ragil tidak menjawab langsung. Ia berdiri, membuka kancing kerah kemejanya, lalu duduk kembali. Aku ingin melindungimu. Dunia luar tidak seaman yang kamu kira, katanya. Aku hanya ingin hadir mendampingimu. Kamu mendampingi dengan tinggal di rumah. Itu sudah cukup. Kalimat itu seperti penjara yang dipaku di depan pintuku. Aku bukan anak kecil, ucapku lirih. Tapi kamu juga bukan bagian dari pekerjaan ini. Kamu akan terlihat canggung dan aku tidak mau orang salah menilai kita. Aku terbakar. Kita atau kamu? Ragil menatapku tajam. Jangan bermain kata. Aku lelah. Lelah. Selalu lelah. Kata yang digunakan untuk menutup percakapan. Kata yang digunakan untuk membunuh pendapatku. Aku berdiri. Jika aku datang, apa yang membuatmu rugi? Citra, jawabnya cepat. Bayangkan jika kamu bertemu rekan-rekanku dan mereka bertanya-tanya tentang pekerjaanmu. Kamu mau bilang apa? Bahwa kamu hanya di rumah? Bahwa kamu dulu punya karir tapi berhenti demi aku? Itu akan memicu pertanyaan tak perlu. Aku merasa telingaku panas. Kamu malu punya istri yang tidak bekerja. Ragil menjawab datar, aku malu jika kamu terlihat tidak tahu diri. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak tahu diri? Karena ingin keluar rumah. Karena memaksa ikut dunia yang bukan milikmu. Aku kembali duduk, memegangi lututku agar tidak gemetar. Dalam hatiku, aku ingin berteriak, mengapa hanya satu dari kita yang boleh punya dunia? Tapi tidak ada kata keluar. Ragil bangkit menuju balkon, menyalakan rokok. Ia jarang merokok, hanya saat stres. Kepulan asapnya melayang, seolah membawa kesabaran yang tersisa dalam rumah ini. Dengar, katanya dari luar. Aku sudah mempertimbangkan ini. Aku tidak mau kamu datang. Titik. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kompromi. Keputusannya seperti pasal hukum. Aku menggenggam ujung gaun hitam yang tadi sempat kuraba. Aku ingin merobeknya, tetapi aku malah menangis dalam diam. Air mataku tidak jatuh keras, hanya bergulir pelan, seperti hujan yang tidak niat membasahi bumi. Ragil kembali masuk. Ia melihat wajahku memerah. Tidak perlu drama, Fiona. Ini hanya pesta. Kamu tidak perlu hadir. Aku menatapnya. Kamu tidak percaya padaku. Ragil mendecak kecil. Kepercayaan tidak ada hubungannya dengan ini. Ini tentang reputasi. Dan disitulah aku sadar bahwa pernikahan kami bukan rumah. Pernikahan kami adalah panggung publik yang ingin dia jaga. Dan aku adalah properti di atas panggung itu. Harus diam, tidak bergerak, tidak menarik perhatian. Malam itu, Ragil tidur cepat. Sementara aku terjaga, menatap langit-langit kamar. Aku berpikir, jika kesempatan sekecil menghadiri pesta saja tidak boleh, lalu seberapa jauh lagi aku harus mengecilkan diri? Di antara pikiranku yang berserak, aku mengingat kembali kata-kata Rania. Dress code formal, warna marun, kamu cocok. Aku memejamkan mata. Di dadaku, sesuatu bergerak. Sesuatu yang menantang batas. Sesuatu yang selama ini dikubur Ragil dengan larangan-larangan kecil.
Dan pada saat itu, tanpa suara, tanpa gelombang besar, aku memutuskan satu hal yang akan mengubah cerita hidupku. Aku tetap akan datang ke pesta itu. Tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tanpa lagi menunggu pintu dibukakan olehnya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin keluar dari rumah bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Dan ancaman terbesar bagi Ragil bukan pesta itu, tetapi keinginanku untuk hidup kembali. Sejak aku memutuskan untuk tetap datang ke pesta itu, hidupku mendadak berubah arah. Bukan berubah karena ada kejutan besar, tetapi berubah dalam batin. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang dulu pernah menjadi denyut nadi dalam tubuhku ketika aku masih hidup sebagai perempuan yang punya keinginan. Besok adalah pesta itu. Malam lusa, tepatnya. Dan aku tidak punya siapapun untuk bercerita. Aku duduk di meja makan sendirian, gelas berisi air putih di depanku, dan piring kosong yang tidak pernah kutahu apakah akan terisi sesuatu yang aku inginkan. Sebagian dari diriku merasa bersalah. Aku bertanya pada hati kecilku, apakah ini bentuk pembangkangan? Apakah ini dosa bagi seorang istri? Tetapi sisi lain diriku menjawab, bukan pembangkangan, ini pembelaan terhadap diri sendiri. Aku terdiam cukup lama. Sunyi di apartemen ini seperti selalu sengaja dibuat tebal oleh Ragil, seolah sunyi dapat menjinakkan keinginanku. Aku bangkit, berjalan pelan ke cermin besar di ruang keluarga. Cermin itu hadiah ulang tahun pernikahan kami dari Ragil, bukan karena ia ingin aku bercermin, tetapi supaya rumah terlihat lebih luas. Ia tidak pernah mengatakan aku cantik melalui cermin itu. Ia hanya berkata, ini membuat ruangan tampak mewah. Aku menatap wajahku. Mata ini dulu menyala ketika membicarakan konsep pemasaran. Bibir ini dulu luas bercakap dengan klien. Bahu ini dulu kuat memikul tekanan target perusahaan. Sekarang aku melihat perempuan yang hanya tahu mengawasi jam makan malam suami. Sejak Ragil melarang, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang saling menyerang. Kenapa ia tidak membiarkanku datang? Mengapa ia menganggapku ancaman bagi reputasinya? Apakah dia malu padaku? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Pertanyaan itu menusuk, mengoyak, membuatku ingin mencari jawaban. Entah melalui kehadiranku di pesta atau melalui konfrontasi. Siang ini aku membuka laptop lamaku. Laptop itu sudah lama sekali tidak kugunakan. Dulu tempat aku mengetik laporan, menyusun konsep branding, menghitung angka budget. Sekarang debu menempel di keyboardnya. Ketika laptop menyala, aku melihat folder-folder lamaku, project plan, presentation, client list, supplier kontak, budget sheet. Aku menyentuh folder itu dengan ujung jariku. Rasanya seperti menyentuh makam dari kehidupan lamaku yang sudah terkubur. Mata ini panas. Aku menahan air mata. Aku mencoba membayangkan, jika saat itu aku tetap melanjutkan karierku, apa yang terjadi? Mungkin aku akan menjadi lebih mandiri. Mungkin aku akan punya ruang untuk tumbuh. Mungkin aku tidak akan bertengkar dengan diriku sendiri setiap malam. Namun hidupku memilih jalur lain, jalur yang digariskan Ragil dan kuterima tanpa perlawanan. Saat itu, aku percaya bahwa berbakti pada suami adalah kemenangan. Ternyata itu kekalahan yang tidak pernah kunamai. Tak lama setelah aku menutup laptop, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari Rania. Fiona, kamu sudah siap dressnya? Semua panitia bilang bakal glamor banget. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab. Masih cari-cari. Kadang bingung mau pakai apa. Rania membalas cepat. Apapun yang kamu pakai pasti cantik. Yang penting kamu datang. Jangan sampai ketinggalan, semua pasangan pasti muncul. Kalimat itu menekan batinku. Semua pasangan pasti muncul. Jadi benar, bukan hanya sekadar pesta. Kehadiran pasangan menjadi representasi dari sebuah komitmen. Jika Ragil hadir sendirian, apa yang dipikirkan orang lain? Bahwa ia tidak punya pasangan? Bahwa istrinya tidak peduli? Atau bahwa Ragil menyembunyikan sesuatu di balik ketidakhadiranku? Aku menghirup napas panjang. Setelah pesan itu, aku mengambil gaun marun yang lama tidak kugunakan. Gaun itu dulu kubeli untuk gala fashion, acara kerja yang sempat membuatku berdiri di depan panggung bersama tim marketing lain.
Aku masih ingat suara tepuk tangan audiens saat itu. Bukan tepuk tangan untuk kecantikan, tapi untuk ide yang berhasil. Aku menempelkan gaun itu ke tubuhku di depan cermin. Aku bayangkan diri ini berdiri di ruangan besar dengan lampu gantung kristal, dihiasi dekorasi elegan, dikelilingi orang-orang yang berbicara tentang ambisi. Dadaku berdegup. Bukan karena gaun itu ketat, tetapi karena perasaan yang selama ini mati mulai bangkit. Aku ingin berada di ruangan itu. Aku ingin mendengar musik live. Aku ingin merasakan kebisingan manusia. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hantu rumah tangga. Sore datang. Ragil kembali pulang lebih awal dari biasanya. Aku melihatnya dari balkon. Wajahnya tampak kelelahan tetapi tidak menggembirakan. Ia membuka pintu tanpa suara. Tidak ada sapaan lembut. Tidak ada pertanyaan tentang hariku. Hanya suara gesekan sepatu dengan lantai marmer. Aku mendekat. Kamu pulang cepat? Ragil duduk dan melempar kunci di atas meja. Aku ingin tidur cepat malam ini. Besok latihan presentasi. Latihan presentasi? Jadi pesta itu bukan sekadar hiburan. Ada elemen profesionalnya. Dan Ragil tidak ingin aku berada di ruangan itu. Mengapa? Aku bertanya hati-hati. Besok kamu sudah daftarkan nama pasangan. Ragil menoleh cepat, ekspresinya curiga. Untuk apa? Agar aku bisa hadir. Ragil mengusap wajahnya. Fiona, aku pikir kemarin sudah jelas. Kamu tidak membiarkanku bicara kemarin. Ragil berdiri, berjalan ke dapur, mengambil segelas air, lalu minum tanpa memandangku. Aku tidak butuh kamu di sana, katanya tegas. Kalimat itu membelah dadaku. Bukan karena pesta, tapi karena kata, tidak butuh. Suami lain mungkin bangga memamerkan istrinya. Suami lain mungkin senang berdansa bersama pasangannya. Di hidup ini, aku mendapat laki-laki yang menganggap istrinya risiko. Aku menahan napas. Ragil, aku bukan masalah. Ragil membanting gelas pelan ke meja. Kamu tidak mengerti dinamika kerjaku. Bagus, jelaskan. Kalau kamu datang, orang-orang akan mempertanyakan latar belakangmu, pekerjaanmu, alasanmu menganggur. Ini mengganggu citra rasional yang sedang kubangun. Aku hampir terbahak, tetapi yang keluar adalah suara getir. Citra rasional? Kenapa aku seperti noda bagimu? Ragil memandangku, dingin. Aku bukan bicara tentang itu. Tapi kamu bicara seolah aku ini beban. Stop dramatisasi. Dramatisasi. Kata itu seperti alat yang ia gunakan untuk menutup mulutku. Aku akhirnya memunggunginya. Kalau aku terus berdiri di sana, aku mungkin akan menghancurkan sesuatu. Ketika aku masuk ke kamar, aku menatap gaun marun itu lagi. Kali ini bukan hanya ingin keluar. Aku ingin membuktikan bahwa keberadaanku bukanlah ancaman. Aku membuka laci paling bawah dan mengambil sepatu hak tinggi yang dulu membuatku percaya diri. Sepatu itu mengingatkanku pada momen presentasi dan negosiasi dengan klien. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku menggunakan sepatu itu. Tengah malam, Ragil tertidur. Aku bangun perlahan, keluar kamar, membawa gaun itu, kemudian duduk di sofa sambil memeluknya. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku mampu menghadapi konsekuensi setelah malam pesta itu? Konsekuensinya bisa besar. Ragil bisa marah. Perang bisa pecah. Kepercayaan bisa runtuh. Namun bisikan lain dalam hatiku berkata, tetap hadir. Jangan membiarkan hidupmu hanya menjadi catatan invisible. Keesokan paginya, aku berlatih berbohong untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini. Aku berdiri di depan cermin dan berkata, aku ingin ke salon. Aku ingin ke toko bahan makanan. Aku ingin mengunjungi sahabat lama. Dari semua kalimat, satu hal yang terasa benar. Aku ingin hidup. Ketika Ragil sarapan, aku mencoba membuka percakapan ringan. Besok kamu butuh aku bantu apa sebelum pesta? Ragil melirik. Kamu tidak perlu mempersiapkan apapun. Aku sudah atur semuanya. Semuanya? Ya. Jawaban itu membuatku yakin bahwa keberadaanku telah resmi dihapus dari persiapan. Aku bukan pasangan. Aku bukan tamu. Aku bukan pelengkap.
Aku adalah seseorang yang harus diam di rumah. Setelah Ragil berangkat kerja, aku mandi lama. Aku mencuci rambut dengan sampo wangi favoritku. Aku mengoleskan lotion. Aku merias wajah sedikit hanya untuk mencoba apakah aku masih bisa merasa cantik. Hasilnya, aku belum mati. Aku masih perempuan. Aku membuka sosial media, melihat foto-foto perempuan lain yang bisa pergi ke kantor, makan siang di luar, atau sekadar bermain dengan anak. Aku bukan membandingkan. Aku hanya mencari bukti bahwa dunia masih luas. Sampai akhirnya aku menatap jam dinding. Besok malam semuanya akan terjawab. Besok malam aku akan keluar dari rumah ini tanpa izin. Besok malam, aku akan berdiri di ruangan penuh cahaya dan suara manusia. Bukan sebagai properti Ragil. Bukan sebagai penunggu rumah. Bukan sebagai perempuan yang dikecilkan. Tapi sebagai aku. Dan laki-laki yang kupanggil suami itu akan menghadapi sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Istri yang mulai berani bernapas. Aku selalu percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk memperingatkan seseorang, entah melalui mimpi buruk, perasaan tidak enak di dada, atau sekadar gumaman hati yang sulit dijelaskan. Namun hari itu, aku mengabaikan semuanya. Aku hanya ingin merasa bernapas, merasa hidup, merasa menjadi manusia yang tidak selalu dikecilkan oleh rasa cemburu suamiku sendiri. Setelah insiden 10 hari lalu, pertengkaran kami yang masih berbekas, Arga tidak lagi menyinggung pesta kantor. Namun diamnya justru lebih menusuk daripada kalimat larangan yang ia ucapkan. Seolah ia sudah menyerah membimbingku, atau mungkin ia yakin aku tidak akan berani melawan. Tapi aku masih menyimpan undangan digital pesta kantor itu, dan setiap kali kulihat tanggal tertera, hatiku berdebar. Hari pesta semakin dekat, dan tubuhku seperti menyerap semua ketegangan yang tak terucapkan. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menata meja makan dengan hati-hati, berharap Arga akan melemparkan senyum hangat. Tapi ia hanya duduk, menggulir ponsel, menatap layar seolah aku bukan manusia. "Besok kamu masuk kantor?" tanyanya datar. "Iya." "Pulang cepat." "Kenapa?" "Tidak ada kenapa." Laki-laki itu berdiri, mengambil kunci mobil, lalu pergi tanpa cium tangan, tanpa pamit, tanpa menoleh. Rasa perih itu seperti luka lama yang disiram alkohol. Aku menatap pintu yang menutup, lalu tertawa hambar. Jika aku bercerita pada teman, mereka mungkin berkata, namanya juga suami, biasa. Tapi aku tahu ini bukan biasa. Ini menjauh. Malam sebelum pesta, aku duduk di depan lemari. Gaun biru tua itu tergantung manis, seolah menantangku. Warnanya membangkitkan kenangan masa kuliah, warna yang selalu kupakai saat lomba debat, warna yang membuatku merasa hebat. Aku mengangkat gaun itu, mengusap kainnya, dan untuk sesaat aku seolah menjadi Fiona yang lain. Bukan istri yang dilarang, bukan perempuan yang harus meminta izin untuk tertawa. Tapi rasa takut tetap hadir. Bagaimana jika Arga tahu? Bagaimana jika ia memarahiku? Bagaimana jika ini membuat masalah? Namun suara lain berdesis di kepalaku. Jika kamu terus patuh, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Aku mendesah pelan. Aku hanya datang sebentar. Sekadar menyapa. Sekadar menunjukkan bahwa aku bisa. Pagi harinya aku bekerja seperti biasa. Aku menghadiri rapat, mengecek data, dan mengirim laporan. Namun setiap jam berlalu membuat jantungku semakin cepat. Di grup, panitia pesta aktif mengirim pengingat. Dress kode malam ini elegan. Tamu undangan lengkap. Akan ada live music. Semua itu seperti magnet. Menjelang pulang, aku sengaja mengirim pesan pada Arga. Aku pulang sedikit terlambat. Ada meeting tambahan. Butuh 15 menit sampai pesan itu terbaca, namun ia tidak membalas. Tidak bertanya. Tidak menolak. Hening yang menyakitkan. Aku tahu ia sedang memberi hukuman diam. Dan karena itu, langkahku semakin kuat meninggalkan kantor menuju tempat pesta. Lokasinya berada di sebuah gedung besar dengan dekorasi lampu kuning hangat. Musik piano mengalun dari lobi. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi anggur. Saat aku melangkah masuk, beberapa rekan kantor langsung melambaikan tangan. "Fiona akhirnya datang," seru Clara. Aku tersenyum, berusaha santai.
Aku butuh udara segar. Clara menatapku dari ujung rambut sampai sepatu. Akhirnya kamu pakai gaya lamamu. Kamu kelihatan hidup. Komentar itu menusuk sekaligus membuatku hangat. Setelah berbulan-bulan tenggelam sebagai istri yang harus menyesuaikan, aku lupa rasanya dipuji sebagai perempuan. Acara berjalan lancar. Ada sesi foto, sambutan direksi, dan hidangan pembuka. Aku tertawa, bercanda, dan minum segelas kecil wine. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak diawasi. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit, sampai seseorang menyebut satu nama yang tidak pernah ingin kudengar lagi. Aku lihat Rendra datang, ujar Clara santai. Aku menegang. Rendra siapa? Rendra mantanmu, yang dulu juara fotografi kampus. Bukannya dia temanmu? Aku membeku. Dunia seolah merapat. Aku tidak pernah tahu ia akan datang. Kenapa harus malam ini? Kenapa harus di momen yang paling rapuh? Nah itu dia, kata Clara sambil menunjuk sudut ruangan. Aku mengikuti arah pandangnya. Sosok itu berdiri dengan kamera tergantung di leher, mengobrol dengan panitia acara. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali kulihat. Matanya masih teduh. Senyumnya masih sama. Senyum yang dulu pernah membuatku jatuh. Hatiku berdesir tidak karuan. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena kenangan adalah pisau paling tajam. Aku ingin berpaling, tapi Rendra terlanjur melihatku. Mata kami bertemu dalam sepersekian detik yang terasa panjang. Ia mengangkat tangan memberi salam, lalu berjalan mendekat. Fiona, suaranya pelan tapi jelas. Aku tersenyum kikuk. Sudah lama. Terlalu lama. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Kamu terlibat di acara ini? Aku diminta liputan foto. Kamu makin cantik. Kalimat itu membuatku ingin meneguk wine lebih banyak. Aku tahu ia tidak bermaksud menggoda, itu hanya basa-basi. Tapi seharusnya aku tidak berada di sini. Seharusnya aku mendengarkan Arga. Seharusnya aku pulang. Namun aku tetap berdiri. Karena bagian dari diriku ingin mengingat siapa aku sebelum semuanya berubah. Kami berbincang sebentar, mengenai pekerjaan, mengenai keluarga. Tapi tidak menyentuh masa lalu. Itu garis yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika musik mulai lebih cepat, beberapa rekan mengajak kami berbaur. Aku menolak menari, hanya duduk dan menonton. Rendra sempat berkata, "Kamu baik-baik saja." Aku baik. Serius? Aku menatap kosong gelas di tanganku. Aku mencoba. Ia terdiam, seolah mengerti tanpa harus dijelaskan. Lalu ia berdiri dan kembali bertugas. Pertemuan itu seharusnya menjadi penutup. Seharusnya aku pulang, mematikan semua kemungkinan bencana. Namun hidup tidak pernah menuruti seharusnya. Ketika acara mendekati akhir, aku keluar sebentar ke balkon untuk menghirup udara. Malam itu tenang, angin berhembus pelan, dan kota memantulkan ribuan lampu. Aku meraih ponsel. Berlima pesan masuk. Semuanya dari Arga. Pulang. Kamu di mana? Angkat telepon. Fiona jawab. Jangan buat aku marah. Tubuhku melemas. Aku tidak tahu harus merasa bersalah atau marah. Aku hanya mematung di balkon, memandang kota yang terasa luas dan sempit dalam waktu bersamaan. Telepon berdering. Arga. Aku tidak mengangkatnya. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin memilih diriku lebih dulu. Tapi tanpa sadar aku juga memilih badai yang menunggu di rumah. Malam itu, aku belum tahu bahwa badai yang sebenarnya bukan hanya menunggu. Badai itu sedang menyusun amarah dan rahasianya sendiri. Aku selalu mengira ketakutan terbesar adalah kehilangan kepercayaan orang lain. Tapi malam itu, aku sadar ada ketakutan lain yang jauh lebih menggerogoti. Kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Dan saat aku berdiri di balkon pesta itu, menatap 5 pesan dari Arga, aku merasakan keduanya menelan nafasku sekaligus. Aku tidak langsung pulang. Aku butuh waktu. Butuh keberanian kecil untuk memasuki rumah yang mungkin sedang menunggu letusan. Setelah berdiam beberapa menit, aku kembali masuk ke ballroom, berpamitan pada Clara, pada beberapa rekan lain, dan tentu saja tidak lupa memberi senyum singkat pada Rendra yang hanya mengangguk.
Aku tidak meninggalkan apapun kecuali jejak ketegangan. Aku memesan taksi online, duduk di kursi belakang, dan jari-jariku bergetar saat memasukkan alamat rumah. Supir sempat bertanya pelan apakah aku kedinginan. Aku tersenyum, padahal yang menggigil bukan tubuhku, tapi hatiku. Perjalanan terasa panjang dan sunyi. Lampu kota berganti seperti kenangan, memudar lalu hilang. Aku menatap layar ponsel. Tidak ada pesan baru. Arga biasanya meledak dengan kata-kata, tapi kali ini ia diam yang terasa seperti perangkap. Saat sampai di depan rumah, aku diam cukup lama sebelum membuka pintu taksi. Rumah berdiri sunyi. Tidak ada lampu depan. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi aku tahu Arga ada di dalam. Keheningan itu disengaja. Aku membuka pintu perlahan. Bau ruang tamu masih sama. Campuran kopi, parfum kayu, dan sedikit sisa cat dinding. Tapi aura atmosfernya berubah. Ruangan itu seperti menahan napas. Aku meletakkan tas pelan di sofa, mencoba menenangkan detak jantungku. Baru pulang. Suara Arga muncul dari ruang makan. Aku menoleh. Ia duduk di kursi, bersandar santai, satu tangan menyangga dagu. Tidak ada kemarahan eksplisit di wajahnya, tapi justru itu yang membuatnya menakutkan. Arga jarang diam. Jika ia setenang ini, berarti badai sudah mencapai matangnya. Aku meeting tambahan, jawabku singkat. Meeting? Suaranya rendah. Menarik. Meeting yang wajib pakai gaun biru dan pulang larut. Aku menutup mataku sejenak. Ia tahu. Arga. Ia mengangkat tangan. Aku tidak mau dengar pembelaan dulu. Coba jujur, kamu di pesta kantor? Aku terdiam. Kejujuran terasa seperti pisau yang harus kutelan sendiri. Tapi berbohong akan menjadi duri berkepanjangan. Aku menarik napas panjang. Iya. Kalimat itu jatuh, dan segalanya membeku. Arga tersenyum kecil, senyum paling dingin yang pernah kulihat darinya. Bagus. Setidaknya kamu masih punya keberanian mengakui. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau ejekan. Aku ingin bersosialisasi. Itu acara resmi kantor, bukan klub malam, bukan sesuatu yang memalukan. Ujarku mencoba tenang. Arga berdiri, mendekat. Tatapannya lurus dan terukur. Aku bilang jangan pergi. Aku bilang jangan muncul di sana. Tapi kamu tetap pergi. Aku bukan anak kecil. Suaraku meninggi tanpa sengaja. Aku butuh ruang, Arga. Aku butuh hidup. Kamu sudah hidup, ujarnya cepat. Kamu punya rumah, punya pekerjaan, punya suami. Itu bukan hidup kalau aku harus meminta izin untuk bernafas. Arga mendekat lebih dekat. Nafasnya terdengar kasar meski wajahnya tetap tenang. Atau kamu butuh perhatian laki-laki lain? Kakiku goyah. Apa maksudmu? Kamu bertemu dia, kan? Arga menatap tajam. Rendra. Jantungku terhenti seketika. Aku seperti ditampar oleh kata yang tidak terduga. Arga tahu. Seberapa banyak ia tahu? Seberapa lama ia memantau? Tidak sengaja bertemu, jawabku pelan. Arga menatapku seolah menembus kulit wajahku. Tidak sengaja? Kamu pergi ke pesta yang kamu tahu dia hadir. Aku tidak tahu dia hadir. Tapi kamu senang melihatnya. Aku menggeleng. Ini bukan soal dia. Arga tersenyum sinis. Sayangnya semua lelaki yang pernah menyentuh hidupmu selalu jadi soal buatku. Dan disitulah akar masalah itu tertanam. Kecemburuan buta. Kecurigaan konstan. Ketidakamanan yang ia tutupi dengan dominasi. Aku tidak pernah melakukan apapun yang melanggar batas, kataku pelan. Rendra hanya menyapa. Itu saja. Arga berjalan melewatiku, mengambil gelas di meja, mengisi air, lalu meneguknya perlahan. Seolah ia butuh sejenak menahan kepanikan egonya sendiri. Kamu tahu kenapa aku tidak ingin kamu pergi? Tanyanya tanpa menoleh. Karena kamu tidak percaya padaku. Karena aku tahu dunia tidak percaya pada perempuan yang sudah menikah dan masih ingin kelihatan menarik di luar. Kalimat itu menusuk seperti ejekan sosial yang pahit. Aku menelan ludah. Aku bukan properti. Arga tertawa pendek.
Benar, kamu bukan. Tapi kamu istriku. Istri, bukan tahanan. Arga meletakkan gelasnya. Kamu tidak mengerti dunia laki-laki. Aku tidak perlu mengerti untuk dihormati. Ia menoleh perlahan. Kalau kamu menghormati aku sebagai suami, kamu tidak akan melangkahi larangan. Itu kata kunci yang selalu ia pakai, larangan. Seolah pernikahan adalah kontrak kepatuhan. Aku mengatur napas. Kalau kamu menghormati aku sebagai istri, kamu tidak akan membuatku merasa bersalah karena punya kehidupan sosial. Arga terdiam cukup lama. Dan ketika ia bicara lagi, suaranya berubah. Lebih rendah, lebih berat, lebih jujur. Aku takut. Aku tertegun. Arga jarang mengaku takut. Aku takut kamu pergi terlalu jauh. Lanjutnya, takut kamu bertemu satu orang yang mengingatkanmu bahwa kamu bisa dapat hidup lain. Laki-laki lain. Perasaan lain. Aku tidak tahu harus membalas apa. Kalimatnya jujur, namun dikemas dalam kontrol. Arga, kalau pernikahan kita hanya dijaga dengan ketakutan, maka kita tidak punya apa-apa, ucapku perlahan. Ia mendekat, menatapku dekat sekali. Kalau aku tidak takut kehilanganmu, aku bukan manusia. Aku kembali membalas tatapannya. Tapi kalau aku tidak boleh bernapas, aku bukan manusia. Saat itu, aku berharap ia memelukku, atau menangis, atau sekadar duduk dan bicara sebagai lelaki yang rapuh. Tapi Arga justru berbalik, mengambil ponsel, lalu berkata kalimat paling tajam malam itu. Kalau kamu merasa pesta itu sangat penting, mungkin kamu lebih cocok kembali ke masa lalu. Darahku mendidih. Apa maksudmu? Tidak usah pura-pura. Jemarinya mengetik cepat. Aku punya nomor Rendra. Aku menegang. Untuk apa? Ia mengangkat ponsel, menatapku dengan mata gelap. Untuk memastikan dia tidak akan mengganggu pernikahan kita. Aku mundur selangkah. Arga, jangan lakukan itu. Ia tersenyum kecil. Aku hanya ingin bicara. Tidak. Itu justru membuat situasi makin buruk. Arga mendekat. Kalau kamu tidak sembunyikan apa-apa, kenapa takut? Kalimat itu seperti jerat. Ia menuding kesalahan tanpa bukti. Aku merasa dipaksa membuktikan sesuatu yang seharusnya dipercayai, bukan diuji. Arga, jangan hubungi dia, ulangku pelan. Tapi ia hanya memasukkan ponsel ke saku. Aku tidak butuh izinmu. Dan saat itu, aku tahu garis konflik telah ditarik. Aku tahu badai belum selesai. Aku tahu malam itu adalah prolog menuju prahara yang jauh lebih dalam. Aku melangkah ke kamar tanpa menoleh. Air mata baru jatuh setelah pintu tertutup. Karena untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Siapa sebenarnya yang berusaha kuselamatkan? Dia? Aku? Atau pernikahan yang mungkin hanya tinggal nama? Aku tidak langsung tidur setelah perdebatan panjang itu. Dadaku seperti menahan bara yang masih membara. Di luar jendela, malam hampir tertutup sepenuhnya, tapi pikiranku justru semakin terang. Semakin penuh pertanyaan yang tidak berani kuucapkan. Aku duduk di meja rias, mengusap wajah yang masih basah oleh air mata. Bayanganku di cermin terlihat seperti seseorang yang tersesat dari rumah sendiri. Aku mendengar suara pintu kamar mandi dibuka. Arga keluar dengan handuk di pundak. Wajah masih basah, namun matanya tetap sama, gelap dan penuh kontrol. Ia tidak berkata apapun. Tidak menoleh padaku. Tidak berusaha menyentuhku. Ia hanya mengambil ponsel di nakas, membuka layar, dan mulai mengetik sesuatu. Jemarinya bergerak cepat, seolah ia sudah cukup yakin dengan langkah yang akan ia ambil. Aku mau tidur di kamar lain, ucapku akhirnya. Arga tidak langsung menanggapi. Ia menutup layar ponsel, meletakkannya kembali. Kenapa? Kamu takut aku akan memaksa kamu menjelaskan? Aku butuh jarak. Arga berdiri, meraih kaus, lalu memakainya. Biasanya orang butuh jarak kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Aku kembali mengalihkan pandangan ke cermin. Atau ketika mereka sudah kelelahan berjuang sendiri. Arga menghentikan gerakan tangannya. Satu malam pesta membuatmu merasa jadi korban. Aku berdiri, langsung menatap matanya.
Bukan satu malam pesta. Tapi semua malam ketika aku harus menahan kalimat agar tidak membuatmu tersinggung. Semua hari ketika aku harus berhati-hati menoleh supaya kamu tidak curiga. Semua saat ketika aku harus berhenti menjadi diriku agar kamu merasa aman. Arga memandangi wajahku cukup lama. Kamu sekarang pintar bicara. Aku hanya jujur. Ia mendesah pendek lalu berjalan keluar kamar, meninggalkanku bersama hening yang makin menjerat. Aku mencoba tidur di kamar tamu, tetapi rasa campur aduk membuat tubuhku gelisah. Aku menggulung selimut, memeluk bantal, namun setiap kali memejamkan mata, aku seperti melihat ulang pesta itu, lampu-lampu kuning, gelas kaca, tawa Clara, dan tentu saja, tatapan mata Rendra. Kenapa aku harus bertemu dia? Kenapa malam itu justru menjadi pemantik ledakan? Aku menarik napas panjang. Mungkin aku memang salah menghadiri pesta tanpa izin suami. Tapi apakah seorang perempuan harus selalu meminta izin untuk bernapas? Ponselku bergetar. Notifikasi grup kantor. Foto-foto pesta dibagikan. Ada potretku sedang tersenyum, berdiri dekat panggung. Ada juga tangkapan gambar Clara memelukku. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang vulgar. Tapi aku tahu, mata yang cemburu tidak butuh alasan logis. Aku menutup ponsel. Miring ke kanan. Miring ke kiri. Tidak ada posisi yang nyaman. Ketika akhirnya aku terlelap sebentar, suara langkah kaki membangunkanku. Aku membuka mata pelan. Suara itu tidak berasal dari kamar, melainkan dari ruang kerja Arga. Jam seinci mungkin menunjukkan dini hari. Apa yang ia lakukan? Bekerja? Minum kopi? Atau sesuatu yang lain? Rasa takut merayap cepat. Aku bangkit, pelan membuka pintu kamar tamu, lalu berjalan ke arah ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil, kulihat Arga duduk dengan posisi condong ke meja. Ia memakai earphone, ponselnya di hadapan, kamera menyala. Ia sedang melakukan panggilan video. Dadaku turun naik. Siapa yang ia hubungi tengah malam begini? Aku mendengar suaranya, pelan namun jelas. Rendra, dengar baik-baik. Aku terkejut. Lututku melemah. Ia benar-benar menghubungi mantan pacarku. Bukan hanya pesan. Bukan sekadar ancaman. Video call. Rendra terdengar di seberang, suaranya berat. Aku tidak mengerti. Ada apa sebenarnya? Arga membalas dengan suara rendah yang sulit kuterjemahkan, apakah itu ancaman atau sekadar tekanan. Kamu tidak perlu pura-pura bingung. Kamu bertemu istriku di pesta. Kamu bicara dengannya. Aku hanya menyapa, itu saja. Sapa yang tidak perlu terjadi kalau dia tidak datang ke sana. Aku mencengkeram gagang pintu agar tidak jatuh. Rasanya seperti kehilangan kendali penuh atas hidupku. Arga tidak sedang melindungi pernikahan, ia sedang menunjukkan otoritas. Rendra terdengar menarik napas. Dengar, aku tidak punya urusan dengan pernikahan kalian. Aku tidak mengejar Fiona. Arga mencondongkan tubuh. Tapi kamu membuat dia lupa diri. Aku ingin berteriak itu tidak benar. Tapi suaraku terkunci, tubuhku kaku. Aku tidak membuat siapapun lupa diri, ucap Rendra tegas. Kalau kamu punya masalah dengan istrimu, selesaikan dengan istrimu. Jangan menyeret orang lain. Kalimat itu membuat Arga mengetuk meja pelan, seperti menahan emosi. Kamu pernah dekat dengannya. Kamu tahu apa yang bisa terjadi. Kami putus bertahun lalu. Waktu tidak menghapus memori. Tapi memori tidak harus jadi ancaman. Arga tersenyum miring, senyum yang aku kenali sebagai tanda ia siap menusuk titik paling sakit. Kamu tahu kenapa aku khawatir? Karena perempuan tidak pernah benar-benar hilang dari hidup laki-laki pertama yang membuat mereka jatuh. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terdengar bukan hanya untuk Rendra, tapi untukku juga. Rendra terdiam cukup lama. Arga, sepertinya kamu lebih takut daripada marah. Kecemburuan adalah bentuk kepemilikan. Itu bukan cinta. Keheningan menggantung di udara. Lalu Arga berkata pelan namun pasti. Aku tidak peduli definisi kamu. Aku akan pastikan kamu tidak mendekati istriku lagi. Rendra tertawa singkat. Kamu pikir aku butuh izin untuk sekadar lewat di dunia ini?
Arga mengatupkan rahang. Kalau kamu masih punya sopan santun, kamu akan tahu batas. Aku tahu batas, jawab Rendra. Tapi kamu tahu batas menghormati istrimu sebagai manusia. Itulah titik ketika aku tahu percakapan ini bukan lagi tentang aku. Ini duel ego, duel ketakutan, duel dua laki-laki yang sedang mencoba menentukan siapa pemilik akses penuh pada hidupku. Aku memundurkan tubuh, tak kuat lagi mendengar. Air mata jatuh tanpa komando. Aku berjalan kembali ke kamar tamu, memeluk diri, menahan isak agar tidak terdengar. Pagi datang tanpa tidur. Matahari terpancar dari celah gorden, tapi rasanya tidak menghangatkan apapun. Arga tidak masuk ke kamar tamu. Aku bangun, mandi, lalu berpura-pura kuat. Saat keluar, Arga sudah di meja makan, menyelesaikan sarapan. Pagi, ucapku pelan. Ia mengangkat wajah sekilas. Pagi. Tidak ada pertanyaan apakah aku tidur nyenyak. Tidak ada maaf atas teleponnya. Tidak ada diskusi tentang perang kata-kata dini hari. Aku duduk di seberangnya. Kamu kemarin menghubungi Rendra? Ya. Tanpa bicara dulu dengan aku. Arga mengangkat alis. Apa gunanya bicara kalau kamu sudah memutuskan berkhianat pada keputusan suamimu? Aku tidak berkhianat. Kamu pergi tanpa izin. Kamu bukan atasan. Kamu pasangan. Arga menatap lebih tajam. Pasangan tidak mendahului ego. Aku menghela napas. Kalau kita tidak mau dialog, kita tidak akan menemukan apapun. Arga berdiri. Aku tidak mau membiarkan pernikahan ini hancur karena laki-laki lain. Itu intinya. Dan bagaimana kalau pernikahan ini rusak karena kamu mengendalikan aku? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya selama berbulan kesunyian batin, aku melihat sesuatu di wajah Arga. Keraguan. Rasa takut. Luka yang ia coba sembunyikan begitu lama. Tetapi sebelum aku sempat masuk lebih dalam, Arga berkata dingin. Kita akan bicara malam ini. Aku harus kerja. Ia mengambil jas, meninggalkan ruangan, dan pintu tertutup. Aku terduduk, menatap meja kosong. Suamiku baru saja bicara seolah hubungan kami adalah rapat kantor yang bisa dijadwalkan ulang. Sementara aku baru menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah kuakui. Aku tidak takut Arga marah. Aku tidak takut Rendra muncul kembali. Aku takut menjadi perempuan yang akhirnya berhenti menjadi dirinya. Aku bekerja sepanjang hari dengan kepala yang tidak benar-benar menyimak apapun. Di layar komputer, angka dan tabel terlihat seperti garis-garis kabur tanpa makna. Beberapa kolega sempat bertanya apakah aku sakit. Aku hanya menjawab bahwa aku kurang tidur. Mereka mengangguk. Mungkin karena wajahku memang sepucat kertas. Tak seorang pun memaksa tanya lebih jauh. Kantor bukan tempat aman untuk membuka luka. Di sela jam istirahat, aku memandang layar ponsel. Tidak ada pesan dari Arga. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada tanya apa aku sudah makan. Tapi yang paling menyakitkan, tidak ada pertanyaan apakah aku baik. Aku menggigit bibir. Aku ingin meneleponnya. Ingin menanyakan apa yang ia lakukan setelah panggilan video itu. Ingin tahu bagaimana ia menafsirkan diamku. Tapi harga diri menahanku. Selama ini, aku terlalu sering menjadi pihak yang mengalah. Kali ini aku membiarkan jarak menyampaikan sesuatu yang tidak mampu dikatakan kata-kata. Menjelang jam pulang, Clara mengajakku menikmati kopi sore. Aku menolak halus, mencoba tidak menarik perhatian. Tetapi Clara membaca sorot mataku, lalu menghampiri kubikelku. Kamu kelihatan hampir roboh, ujarnya pelan. Aku mengangkat bahu. Cuma kurang tidur. Kurang tidur karena pesta, atau karena suami? Aku menelan ludah. Clara tidak perlu tahu detail yang terlalu pribadi, tapi ia bukan tipe teman yang akan berhenti menebak. Aku lihat foto-foto pesta. Kamu tersenyum. Tapi senyum itu kayak orang yang sedang memadamkan api dari dalam. Kalimat itu menusuk. Aku menatap meja, tak sanggup pura-pura lagi. Aku ada masalah, ucapku singkat. Clara menarik kursi. Kalau kamu butuh telinga yang tidak menghakimi, aku ada. Aku menggeleng. Belum saatnya. Clara menepuk pundakku. Kalau seorang perempuan mulai bilang,
Belum saatnya, biasanya sudah lewat saatnya. Aku tertawa hambar. Clara tidak salah. Tapi aku tidak ingin menangis di kantor. Aku tidak ingin mengubah ruang profesional menjadi ruang pengakuan. Maka aku mengakhiri percakapan dengan senyum tipis, lalu meraih tas. Aku pulang sendiri. Jalanan macet, klakson bersahutan, dan di tengah kebisingan itu aku hanya ingin rumah terasa aman. Tetapi yang menungguku bukan keamanan, melainkan pertempuran babak berikut. Ketika aku masuk rumah, aku melihat Arga sudah ada di meja makan. Ia melepas jam tangannya, menata sendok garpu, seolah ingin memulai pembicaraan formal. Ia tidak menatapku. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan. "Sudah makan?" tanyanya datar. "Belum." Aku belum makan juga. Seakan makan bersama bisa menyelesaikan tebing retak yang membelah dua manusia. Aku duduk, tapi tubuhku masih kaku. Arga menyendok nasi, memberikan piring untukku. Kami makan dalam diam. Bunyi sendok menyentuh piring terdengar jauh lebih keras daripada biasanya. Setelah beberapa suapan, Arga meletakkan sendok. "Aku tidak suka cara kamu membuat aku terlihat seperti penjahat." Aku mendongak. "Aku tidak pernah menyebutmu penjahat. Tapi sikapmu seolah aku adalah musuh. Saat kamu mengontrol setiap langkahku, aku merasa seperti tahanan." Arga menyilangkan tangan. "Aku tidak mengontrol. Aku menjaga." Aku menatapnya dalam-dalam. Bedanya apa kalau caranya menyakiti? Ia terdiam. Urat di rahangnya menegang. "Kamu terlalu banyak interpretasi. Kamu terlalu sedikit kepercayaan." Arga mengetuk meja. "Kamu tidak memperhitungkan perasaan laki-laki." "Aku memperhitungkan. Tapi bukan berarti aku harus mengorbankan martabatku." Ia menghela napas panjang. "Fiona, kita sudah menikah. Tidak ada konsep martabat sendiri ketika hidup sudah disatukan dalam akad. Kamu ingin mengatakan aku tidak boleh punya batas. Aku ingin kamu tidak berubah karena pesta remeh. Aku menahan diri agar tidak membentak. Aku tidak berubah. Aku hanya mengingat bahwa aku masih individu." Arga menggeleng. "Begitu kamu keluar rumah tanpa izin, kamu bukan lagi individu. Kamu pasangan yang melanggar kesepakatan." "Kesepakatan?" Aku bahkan tidak pernah merasa ada meja negosiasi dalam rumah tangga kami. Yang ada hanyalah regulasi sepihak. Aku berdiri. Aku butuh udara. Arga berdiri juga. "Kamu duduk. Kita belum selesai." Aku berhenti. "Kalau kamu mau bicara, bicara. Jangan memberi perintah." Arga mendekat. Sorot matanya mengunci wajahku. "Kalau aku tidak tegas, kamu akan membiarkan laki-laki itu masuk lagi." "Tidak. Kamu salah. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Arga mencibir. "Kamu tidak ingin? Atau kamu sedang memeriksa peluang?" Aku menampar meja keras. "Berhenti merendahkan aku." Arga mundur setengah langkah. Tidak karena gentar, tapi karena terkejut melihatku berani menaikkan suara. "Selama ini aku diam. Selama ini aku mengakomodasi. Malam ini tidak." Ia merapikan napas. "Aku tidak suka kalau kamu dibayangi oleh laki-laki yang dulu mencintaimu." Aku menghembuskan napas perlahan. "Aku lebih tidak suka ketika kamu membuatku merasa tidak layak dipercaya." Arga meraih ponsel dari saku celana. "Aku mau kamu tahu bahwa aku tidak main-main melindungi rumah." Aku memicingkan mata. "Apa maksudmu?" Ia membuka layar ponsel, menggeser riwayat panggilan. Aku melihat nama Rendra, bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Bukan hanya panggilan keluar, tetapi pesan yang belum pernah kulihat. Arga menatapku. Aku kirim pesan ke dia. Aku bilang kalau dia harus menghentikan niat apapun yang berhubungan dengan kamu. Aku merasa seperti ditampar. "Arga, kamu mempermalukan aku. Aku menyelamatkan martabatku. Kamu tidak berhak bicara atas namaku." Ia maju setengah langkah. "Aku berhak sebagai suami." Aku menahan napas, lalu berkata dengan suara lebih rendah daripada detak jantungku sendiri. "Suami yang tidak menghormati batas istrinya tidak sedang memimpin. Ia sedang menguasai." Arga terdiam.
Napasnya berat. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat sisi maskulin yang rapuh. Takut, bingung, namun dibungkus kegarangan. "Fiona," katanya perlahan, "kalau kamu terus memaksa hidup tanpa aturan, rumah ini akan runtuh." Aku menatapnya lurus. Rumah runtuh bukan karena aturan tidak dipatuhi. Rumah runtuh karena anggotanya berhenti saling percaya. Arga menarik kursi dan duduk kembali. Ia menunduk lama, seolah menimbang kalimat. "Kalau begitu, jelaskan padaku. Kenapa kamu masih terlihat terpengaruh Rendra?" Aku menggeleng keras. Aku tidak terpengaruh dia. Yang mengikat aku adalah masa kini, bukan masa lalu. "Buktikan." "Apa maksudnya?" Arga menatap lebih tajam. "Potong semua kontak. Hapus nomor dia. Blok akun dia. Jangan pernah interaksi." Aku terpaku. Perintah itu seperti belenggu terakhir. "Aku tidak simpan nomor dia," jawabku. Arga mengangkat dagu. "Bagus. Pertahankan." "Tapi aku menolak dipaksa membenci seseorang hanya karena kamu insecure." Arga menghela napas, panjang, melelahkan. "Aku tidak insecure. Aku logis." "Logis tidak berarti memaksa." Ia menatapku lagi. "Kalau aku tidak memaksa, kamu tidak akan patuh." Aku mundur selangkah. Kalimat itu memisahkan kami lebih jauh daripada jarak fisik. Aku memegang dinding untuk menjaga stabilitas. "Arga, apakah kamu ingin pasangan? Atau kamu ingin bawahan?" Pertanyaan itu menggantung. Lama. Sangat lama. Arga menegakkan bahu. "Aku ingin istri. Aku istri. Bukan budak. Jangan dramatis." Aku mengangkat dagu. "Drama dimulai saat kamu menelepon mantan pacarku tengah malam." Ia mengetuk meja, menahan emosi. "Aku lakukan karena aku peduli. Aku lihatnya karena kamu takut." Arga bangkit lagi. "Semua laki-laki takut kehilangan." Aku menatapnya. Perempuan juga takut. Tapi mereka tidak mengikat tangan laki-lakinya. Arga melunak sejenak. "Aku hanya ingin memastikan kamu tetap di sini." "Bukan begini caranya, Arga." Ia mengusap wajah. "Aku tidak tahu cara lain." "Diam." Kali ini diam bukan perang. Diam adalah luka. "Kalau kamu tidak tahu," kataku lirih, "maka kita harus belajar bersama. Bukan saling mengunci." Arga menatapku, dan aku melihat matanya berair sangat tipis. Hampir tidak terlihat, tetapi ada. Namun detik berikutnya, ia memilih garis keras. "Kamu tidak akan keluar malam lagi. Kamu tidak akan hadir tanpa izin. Titik." Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran baru. Di rumah ini, aku tidak pernah diminta bicara. Aku hanya diminta patuh. Aku berdiri. Kalau aku butuh izin untuk hidup, mungkin rumah ini bukan tempatku menemukan diri. Arga menelan ludah. "Kamu mau pergi?" Aku mau bernapas. Aku melangkah ke kamarku, menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, aku tidak menangis. Tidak langsung marah. Hanya ada satu pikiran yang mengendap dalam kepala. Jika malam ini adalah titik pecah, besok akan menjadi titik pilih. Aku duduk di ruang tengah, membiarkan jemariku menyentuh tepi gelas berisi air putih. Tidak ada sisa riasan pesta di wajahku, tidak ada bau parfum dari ruangan kerja suamiku, tidak ada dentuman musik keras yang tadi memenuhi kepalaku. Yang tersisa hanya kesunyian. Kesunyian yang menggantung seperti benang kusut yang tidak ditemukan ujung simpulnya. Nathan belum keluar dari kamar kerja sejak percakapan telepon itu berakhir. Aku bisa membayangkan wajahnya, panik, takut, marah, sekaligus tidak tahu bagaimana memulai. Sama sepertiku. Aku bahkan tidak tahu harus menyapa dari mana. 5 menit berlalu. 10 menit. Lalu pintu berderit. Nathan keluar dengan wajah yang tidak bisa kubaca. Ada sisa kekecewaan, ada keraguan, dan ada rasa kalah yang selama ini tidak pernah kutemukan darinya. Aku tidak pandai mengatur kata. Nathan memulai dengan suara yang terdengar kering. Tapi aku tahu satu hal, aku cemburu sampai menjadi orang bodoh.
Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak ingin menang. Aku ingin dipahami. Lalu Kenan? Kau meneleponnya di belakangku? Tanyaku. Nathan memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Aku tahu dia pindah divisi dan akan datang ke pesta. Aku mendengar gosip di internal. Aku mencoba memastikan apa yang dia inginkan. Aku kira, aku bisa menjaga semuanya dengan cara yang aku anggap benar. Benar menurutmu atau mengurungku? Suaraku meninggi, hampir pecah. Berapa lama lagi aku tidak boleh pergi kemanapun tanpa izinmu? Nathan menelan ludah. Aku takut kehilanganmu. Aku tertawa pelan, seperti orang yang sudah terlalu lelah menangis. Bagaimana bisa kau takut kehilangan seseorang padahal kau tidak pernah berusaha mengenalnya? Nathan mendekat. Aku mengenalmu. Tidak. Aku mundur setapak. Kau mengenal versi yang kau inginkan. Istri yang diam. Istri yang tidak salah. Istri yang patuh. Tapi aku manusia. Aku punya sejarah, kesalahan, masa lalu, ambisi, teman, dan rasa ingin tahu. Nathan terpaku. Kata-kataku memecah kontrol yang ia bangun selama ini. Aku menelepon Kenan bukan untuk kembali padanya. Jelasku pelan. Aku bertemu karena dunia ini kecil. Aku bicara sebagai teman masa lalu. Aku bahkan tidak memberi ruang pada hal-hal bodoh. Tapi kebetulan malam ini, kau dan aku sama-sama menyentuh masa lalu tanpa mengakui bagian diri kita yang rapuh. Nathan memijit pelipis. Kalau dia masih menginginkanmu. Aku pulang ke sini, bukan ke apartemen Kenan. Balasku. Aku memilih rumah ini, bukan pesta itu. Apalagi masa lalu. Nathan menatapku lama, seperti sedang menimbang apakah ada kebohongan di wajahku. Tapi kau tetap pergi diam-diam. Itu karena aku tidak bisa bernafas. Jawabku, setiap kali aku meminta izin, kau menjawab dengan larangan. Kau menganggap reputasi lebih penting dari nyawaku. Kau takut dilihat lemah di kantor, takut istrimu terlalu ramah, terlalu bebas. Padahal yang membuatku ingin lari justru adalah dinding-dindingmu. Nathan duduk di kursi, akhirnya tampak kalah. Aku salah. Aku tidak langsung merayakan kalimat itu. Manusia gampang mengaku salah jika sudah terpojok. Yang penting adalah apa selanjutnya. Apa yang akan berubah? Tanyaku. Nathan tidak langsung menjawab. Ia mengubah posisi duduknya, menundukkan kepala, lalu berkata lirih, aku menjalani hidup ini seperti proyek. Ada target, ada risiko, ada pembatasan. Aku pikir hubungan bisa diselamatkan dengan kendali. Padahal hubungan hanya bisa hidup jika diberi ruang. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin bercerai. Bukan karena takut omongan orang. Tapi karena aku tahu kamu bisa belajar. Aku juga bisa belajar. Kita dua orang dengan ketakutan yang sama, hanya cara kita berbeda. Nathan mengangkat wajahnya. Apa ketakutanmu? Bahwa suatu hari kau memilih wanita yang menurutmu lebih mudah dikontrol. Wanita yang tidak pernah berdebat. Wanita yang tidak perlu dijaga karena dia tidak punya dunia. Nathan menggeleng. Aku tidak ingin wanita seperti itu. Aku hanya tidak mengerti bagaimana mencintaimu tanpa merasa kalah. Aku tersenyum pahit. Cinta bukan kompetisi. Kami diam lagi. Lama sekali. Lalu Nathan bangkit dan berkata, besok kau bisa datang ke kantor. Bukan sebagai hiasan. Aku ingin memperkenalkanmu sebagai seseorang yang harus dikenal timku. Aku terkejut. Kau yakin? Ya. Aku harus menyelesaikan ketakutanku. Kalau aku ingin mempertahankanmu, aku harus berhenti mempermalukanmu. Aku mengembuskan napas yang sejak tadi tertahan. Dan aku harus berhenti menyembunyikan sesuatu darimu. Aku bukan anak sekolah yang takut dihukum. Aku istrimu. Nathan mendekat dan meraih tanganku. Gestur yang sudah lama jarang ia lakukan. Kita mulai ulang. Tanpa aturan aneh. Tanpa telepon rahasia. Tanpa mengekang. Tanpa pesimis. Nathan menambahkan. Aku mengiyakan. Dan tanpa berbohong. Kami berdiri berhadapan dalam jarak yang hanya dipisahkan satu tarikan napas. Kami tidak berciuman seperti drama televisi karena itu terlalu mudah. Kejujuran lebih penting daripada bibir menempel.
Aku ingin bicara dengan Kenan. Bukan sebagai saingan, tapi sebagai sesama pria yang pernah mengisi hidupmu, ucap Nathan. Itu urusanmu. Yang aku tahu, aku tidak ingin kembali pada siapapun. Nathan mengulurkan tangan, seolah meminta kesepakatan baru. Aku menyambutnya. Lalu aku menatap dinding jam yang berdetak pelan. Malam masih panjang. Hidup juga. Jadi apa pelajaran kita malam ini? Tanyaku sambil duduk di sofa. Nathan tersenyum tipis. Bahwa pesta bukan ancaman. Dan istri bukan barang konservasi. Dan suami bukan polisi. Kami sama-sama tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa rumah ini bernafas. Tidak sempurna, tetapi cukup manusia. Besok bisa menjadi buruk lagi. Bisa juga menjadi lebih baik. Tapi untuk pertama kalinya, kami memilih mencoba tanpa rasa takut. Malam itu tidak berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Tidak ada drama sambil menangis. Tidak ada barang pecah. Tidak ada pintu dibanting. Yang ada hanya dua manusia yang akhirnya berhenti bersembunyi di balik ego. Aku menghela napas terakhir sebelum mematikan lampu. Aku bukan istri yang sempurna. Nathan membisik, dan aku bukan suami yang sempurna. Tapi kita pulang, kataku. Ya, jawab Nathan. Kita pulang. Dan untuk pertama kalinya, kata itu benar-benar berarti.